Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku bisa punya arti yang sangat penting bagi masa depan politik sang tokoh dan juga PDIP sendiri. Saya duga Anda masih ingat ya nama Harun. Dia adalah politisi PDIP yang diduga menyuap anggota KPU agar bisa dipilih menjadi anggota DPR hasil pemilu 2019. Dia sudah buron selama 4 tahun terakhir. Kini bisa jadi perkaranya akan dilanjutkan kembali. Dan kalau sekarang Hasto diperiksa, ada kemungkinan Hasto terlibat dalam skandal besar itu. Kemungkinan terburuknya adalah Hasto bisa jadi terkena hukuman pidana dan bukan cuma menjadi saksi, tapi kalaupun tidak sejauh itu, kasus ini tetap bisa merusak reputasi Hasto yang selama ini dikenal sebagai satu orang paling berpengaruh dan menentukan di bawah Megawati di PDIP. Bagi saya ini nampak sebagai harga yang harus dibayar PDIP karena tetap memilih menjadi kekuatan yang tidak berhenti menyalak. Bahkan setelah jelas bahwa mereka mengalami penurunan suara signifikan dalam pemilu. PDIP nampak sudah kehilangan keperkasaannya. Suara mereka turun, capres mereka kalah telak, dan sejumlah perkembangan menunjukkan kekuasaan mereka sudah melemah. Teman saya Dede Uki Prayudi di video monolog di Cokro TV bilang, apa yang terjadi pada Hasto adalah hukum karma atas apa yang dilakukannya pada saya. Kebetulan, Hasto dan Yasona Lawli memang saat ini menjadi dua pihak yang menggugat perdata 201 miliar rupiah terhadap saya. Mereka menganggap saya menyebarkan kabar bohong tentang Megawati, padahal saya sebenarnya membuat video yang mengingatkan masyarakat untuk tidak percaya pada kabar bohong tentang Megawati marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Gugatan Hasto sebesar 201 miliar rupiah terhadap saya itu absurd. Tapi saya sudah menjalani kewajiban saya dengan menghadiri rangkaian persidangan yang sayangnya tidak pernah dihadiri Hasto dan Yasona. Dan kini giliran Hasto yang harus diperiksa oleh polisi dan KPK. Mungkin saja ini memang karma, walau Dede Uki menyampaikannya dengan nada bercanda. Tapi buat kita semua yang penting ini mudah-mudahan saja akan mengungkapkan kebenaran yang penting bagi politik Indonesia. Sekedar catatan, Hasto sekarang sedang dipanggil polisi dan KPK untuk dua kasus berbeda. Pertama, pada 4 Juni dia diperiksa polisi terkait kasus dugaan penyebaran kabar bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Dia diadukan oleh dua warga bernama Hendra dan Bayu Setiawan yang menuduh Hasto melakukan tuduhan penghasutan dan penyebaran berita bohong saat diwawancara di siaran televisi nasional. Dalam wawancara itu, Hasto bicara tentang sejumlah permasalahan pemilu, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang presiden. Namun, Hasto menolak gugatan itu. Dia bilang apa yang disampaikan ini bukan kabar bohong, melainkan diakui oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dissenting opinion. Hasto dengan kesal bilang, pelaporannya ke polisi adalah upaya pembungkaman kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Saya sendiri termasuk percaya perkara ini tidak akan berlanjut jauh. Memang ini akan memperkuat image bahwa Hasto adalah tokoh pembenci pemerintah dan Jokowi, tapi ya itu saja. Apa yang disampaikan Hasto menurut saya adalah memang bagian dari kebebasan berekspresi. Karena itu menurut saya yang lebih penting kita perhatikan adalah kasus kedua, Harun Masiku. Proses pemeriksaan Hasto di KPK sendiri pada 10 Juni punya sisi-sisi dramatis. Hasto bercerita bagaimana dia ditinggal sendirian di ruang penyidik yang sangat dingin karena AC selama 4 jam. Tanya jawab oleh penyidik paling berlangsung selama 1,5 jam dan itu pun belum masuk materi perkara. Sisanya dia ditinggal kedinginan, cerita dia. Hasto juga mengeluh karena handphone dan tasnya disita polisi. Handphone, tas, buku Hasto disita dari tangan asisten Hasto saat dia diperiksa penyidik di ruang pemeriksaan. Menurut Hasto, cara semacam itu menyalahi prosedur. Hasto juga bilang proses pemeriksaan terhadapnya dilakukan tidak sesuai hukum acara karena dia tidak didampingi kuasa hukum. Mudah-mudahan drama-drama ini bisa dilewati. Karena yang terpenting adalah pembongkaran kasus Harun itu sendiri. Harun adalah tersangka suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024. Dia diduga menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar 57,35
dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah. Kasus ini bermula ketika caleg PDIP Dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPU lantas memutuskan bahwa perolehan suara Nazarudin yang merupakan suara mayoritas di dapil tersebut dialihkan ke caleg PDIP di urutan berikutnya, Rizky Aprilia. Tapi PDIP berpikiran lain. Rapat plenum PDIP Juli 2019 memutuskan Harun, bukan Rizky, sebagai caleg pengganti yang menerima pelimpahan suara dari Nazarudin. Hasto selaku Sekjen PDIP meminta Doni Tri Istiqomah yang menjabat penasihat hukum partai mengajukan surat permohonan ke KPU. Ternyata KPU tidak bisa mengakomodasi permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah KPU menolak, Saiful Bahri yang disebut sebagai kader PDIP sekaligus orang kepercayaan Hasto menghubungi ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio. Melalui Tio, Saiful dipertemukan dengan Wahyu Setiawan yang disebut sebagai anggota KPU yang berwenang menerbitkan keputusan KPU hasil pemilu. Wahyu pun sepakat menggolkan Harun Masiku melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW di KPU. Tapi untuk itu Wahyu minta bayaran. Wahyu menerima 600 juta rupiah dalam bentuk dolar Singapura dari Saiful melalui Tio. Tapi operasi digagalkan KPK yang melakukan operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Pada 9 Januari 2020, KPK menetapkan 4 orang tersangka, termasuk Harun Masiku. Namun upaya penangkapan Harun tidak mudah. Sebuah kisah dramatis misalnya terjadi saat tim penyidik KPK membuntuti Harun sampai ia terdeteksi di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan. Tim KPK yang singgah di Masjid Kompleks PT IKA malah ditangkap petugas provos pengamanan PT IKA sehingga Harun leluasa melarikan diri. Sejak peristiwa itu Harun tidak pernah diketahui keberadaannya oleh publik. Pada 13 Januari 2020, Ditjen Imigrasi Kemenkumham menyatakan Harun telah melarikan diri keluar dari Indonesia ke Singapura. Pemerintah Indonesia mengajukan permohonan bantuan ke Interpol untuk memulangkan Harun dari luar negeri. Namun di mana posisi sebenarnya Harun, tidak ada yang tahu. Kadang disebut dia berada di Singapura atau di Malaysia atau di Kamboja. Namun pada Agustus 2023, Kepolisian Indonesia menyebut Harun masih berada di Indonesia merujuk pada data lintas negara yang ditemukan. Laporan Tempo menyebutkan Harun berpindah-pindah lokasi persembunyian. Beberapa tempat yang diduga pernah ditempati Harun adalah apartemen di Makassar, sebuah rumah di Depok, Jawa Barat, dan perumahan mewah di Tangerang, Banten. Lantas kalau sekarang KPK kembali membuka kasus Harun, apa yang sebenarnya terjadi? Belum ada keterangan yang disampaikan segenap pihak. Tapi nampaknya ini terjadi karena operasi perlindungan Harun terus tergerus. Salah satunya adalah posisi Firly Bahuri. Pada Desember lalu, Firly diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK, padahal sebelumnya memang santer terdengar Firly melindungi Harun. Bahkan beredar berita bahwa dulu itu proses penerbitan DPO untuk Harun dipersulit dan tidak didukung penuh oleh Firly. Kini ketiadaan Firly nampaknya membuka kembali peluang untuk membongkar kejahatan Harun. Dan kalau Harun memang masih hidup dan bisa diseret keluar dari persembunyiannya, akan ada banyak cerita penting terungkap. Salah satu pertanyaan terpenting adalah, apa peran Hasto dalam skandal penyuapan dan pelarian Harun Masiku? KPK masih akan terus melakukan penyelidikan. Dan jangan kaget kalau dalam beberapa waktu ke depan akan terdengar lagi kejutan-kejutan baru yang membuka kebenaran. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.